Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang banyak diramaikan di medsos tentang bagaimana orang sudah mulai anti pada study tour itu. Karena study tour itu sebenarnya kemasannya gitu. Di dalamnya itu ya main-main, rekreasi. Bahkan kadang-kadang perpisahannya itu di tempat rekreasi itu, bukan di sekolahan. Acara-acara perpisahan itu. Tapi akibatnya kan fatal ya, karena saya lihat itu panitianya tidak memilih transport yang bagus gitu loh. Jadi kan banyak perusahaan bis yang nakal ya, yang tidak istilahnya diperiksa secara rutin. Akhirnya remnya blong. Yang kemarin kecelakaan di Bogor itu kan karena remnya blong. Kemudian dulu pernah fatal kecelakaan di Paipong, terbakar seluruh bis. Jadi itu kan masalahnya kan di sana sebenarnya, tetapi intinya atau idenya itu bagus supaya anak-anak tahu luar. Cuman mungkin dikurangi wisatanya itu. Kami ini sering kali dapat tamu di kampus UMM, study tour mahasiswa SMA, SMP, SMA dan SD. Ya study tournya sebentar di UMM, tapi lebih banyak di Batu, rekreasinya yang banyak. Jadi seperti itu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang namanya studi tour sama-sama para siswa itu sebetulnya yang memang diperlukan. Banyak nilai yang bisa diperoleh dari kegiatan itu sebetulnya. Sebab dengan begitu lebih bersama-sama, para siswa itu ada kebersamaan. Nah, para siswa itu akan di perjalanan aja kan mengetahui ya, bisa berjamaah istilahnya bareng-bareng di tempat rekreasi itu bergembira bersama. Dan kalau studi tour itu kan karena mengalami lalu kan juga merasakan. Pendidikan itu tidak hanya sekedar ngajak menjadi tahu, tetapi juga ngajak bisa merasakan, tahu dari rasa yang rasa itu bisa diketahui kalau orang itu mengalami. Jadi itu sebetulnya bagus dan bahkan juga harus lebih diperkaya lagi dan dunia modern seperti ini. Nah, hanya memang itu lalu berisiko. Kalau itu berisiko memang apa saja di dunia ini kan mesti ada risiko. Kalau kita banyak duduk begini aja juga kesehatan juga kurang. Bisa abeyan kan, orang abeyan itu banyak duduk. Nah, karena itu maka di dunia ini tidak ada sesuatu yang tanpa risiko, harus ada risiko. Hanya perlu seperti tadi Mas Habib katakan kan harus hati-hati, mobilnya harus mobil yang dipilih, yang perusahaannya juga jangan sembrono, gitu kan? Karena itu kan mobil itu kan juga mobil-mobil umum itu kan ada masa kirnya, jangan sampai lalu disalahi karena ini membawa risiko yang fatal. Tapi yang tidak boleh itu adalah menyalahkan sekolahan, apalagi menyalahkan guru. Sekolah dan guru itu sebetulnya ini yang nilainya bagus, ingin memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada anak didiknya. Dan tidak ada kepala sekolah guru yang kepingin anaknya atau ikhlas anaknya kecelakaan. Padahal gurunya juga meninggal. Gurunya juga ada yang meninggal. Karena itu menyalahkan itu yang tidak boleh. Menurut iman saya adalah seperti itu. Jadi pahamilah bahwa kepala sekolah, guru itu sebetulnya adalah akan memberikan pengalaman yang terbaik kepada anak didiknya. Hanya lalu itu tadi risiko itu tadi yang diakibatkan dari mobilnya yang tidak bagus. Kadang-kadang sopirnya yang tidak hati-hati gitu ya. Dan kecelakaan itu bisa dialami oleh siapa aja.
Jadi tidak hanya dialami oleh anak-anak sekolah kan, kecelakaan di mana-mana itu kan bisa aja dialami. Oh, ada kok juga menteri yang juga kecelakaan. Apa itu? Menteri aja kecelakaan gitu kan. Yang disalahkan siapa gitu. Nah itu. Zaman mungkin konsep study tour-nya itu bagaimana? Diganti zaman hanya jauh, asal jauh, kadang-kadang ke Bali, harus ke Jakarta, gitu kan, konsep-konsep itu. Kan sekitar sekolah itu kan banyak objek yang menarik. Hanya memang kalau tempat rekreasi itu dekat, orangnya juga tidak tertarik. Sekarang ini kan orang kan sudah komunikasi, ini kan sudah tidak seperti zaman kita dulu. Maunya yang jauh. Sekarang ini kalau orang kan secara individual kan sudah misalnya kan di daerah kotanya sendiri, kabupatennya sendiri, itu kan sudah dengan keluarganya. Makanya lalu harus cari tempat-tempat yang belum pernah dialami ya, kalau misalnya ke Bali, ke Jakarta, atau ke mana gitu kan. Sebetulnya menurut hemat saya tidak masalah, tidak apa-apa. Bahkan kan kita ini kan ada masalah. Kita ini orang tua ini kan terlalu apa ya, sayang yang kadang-kadang berlebih-lebihan kepada anaknya itu. Anaknya itu kan coba, anak SMP aja kok masih diantar dan dijemput. Bahkan anak SMP diantar dijemput. Bahkan mahasiswa udah diantar. Iya, kita dijemput kita ini. Padahal anak-anak ini kan sudah mandiri. Bisa kita itu ngomong mandiri, tapi kita juga tidak memandirikan anak-anak. Kan selalu ngomong harus mandiri. Tapi secara praktek kita juga tidak memandirikan si orang-orang anak-anak itu. Coba Mas Habib kan pernah belajar di Amerika ya, Mas Habib pernah belajar di Australia, kan sangat beda itu kan. Mandiri betul. Mandiri betul. Jadi saya pernah ya di waktu saya di Kanada itu kan. Lalu ada apa namanya di sana itu kan ada tempat rekreasi yang begitu bagus ya. Saya ketemu anak SD itu sendiri coba ya. Sendiri. Tanpa orang tua. Dan tanpa teman. Tanpa teman. Dia berani dan orang tuanya membolehkan karena memang anak-anak juga diajarin ya. Seperti misalnya. Tapi juga aman. Iya. Saya keliling ya. Saya pernah ya ke Eropa, ke Amerika, ke Rusia. Anak-anak ini kan sepertinya dikasihkan kebebasan. Di Indonesia ini begitu anak-anak ini dikhawatirkan ya, terlalu banyak dilindungi ya. Anak-anak itu dilindungi yang berlebih-lebihan, akhirnya lalu tidak mandiri. Bahkan anak-anak itu dijadikan sebagai apa ya? Sebagai alat tidak untuk memuaskan anaknya, tapi memuaskan orang tua. Kompetisi antar anak. Gitu. Arisan itu ngomongin anak. Perlindungan yang berlebih-lebihan itu kan menurut saya yang apa namanya, yang tidak seharusnya dipikir ulang. Gitu. Kalau kita ingin mandiri ya berilah suasana agar anak-anak itu bisa mandiri gitu kan. Bahkan saya kan pernah ketika saya menjadi rektor itu karyawan yang tingkat bawah ya, yang dia misalnya sopir ya, izin gitu kan, akan dulu itu apa jemput anak sampai sekolah di mana SMP ya. Saya tanya apakah sampai dulu ketika SMP dijemput tidak? Karena sampai itu dengan tidak dijemput itu sampai menjadi seperti ini, ulet ya, watek. Tapi lalu anak sampai sama latih dijemput. Ya kalau anak sampai nanti jadi direktur, nah kalau anak sampai nanti tidak jadi direktur, lalu kan tidak ada yang itu gimana? Tak bilang gitu, tidak mandiri, tak bilang gitu. Ketika jadi orang seperti sampai menjadi tidak mandiri. Hanya itu menjadi mandiri menjadi penting. Lalu yang menurut hemat saya yang penting itu adalah jangan guru itu ya terlalu dijadikan objek. Jangan kemarahan gitu ya, objek kemarahan jangan disalahkan. Guru itu kan belum semuanya mencukupi Mas. Betul.
Makanya saya kan dulu pernah katakan bahwa banyak guru yang gajinya itu hanya ratusan 500.000 satu bulan, 600.000 satu bulan. Itulah yang seharusnya kita harus rame-rame bagaimana bersama-sama untuk meningkatkan kesejahteraan guru itu, gitu kan. Kalau guru menderita hal yang tidak kita sadari, berarti kita ini kan mengikhlaskan anak kita diajar oleh orang yang menderita, ya kan? Akibatnya kita menyerahkan kepada anak, kepada guru-guru yang sedang menderita. Kan kasihan, bagaimana kita ngomong kualitas kalau yang ngajar itu adalah orang yang sehari-hari menderita. Ketika mengajar pikirkan misalnya bensinnya habis, ya, anak-anak di rumah susunya sudah tidak tersedia lagi, ya, macam-macam itu kan. Justru guru ini, makanya saya kan pernah katakan tirulah si Saddam Hussein kan itu. Saddam Hussein itu agar negaranya itu menang, ya, selalu perang kan di Irak itu. Maka Saddam Hussein begitu mencintai para tentaranya. Untuk apa? Agar menjadi tentara itu bangga. Dan dengan bangga itu lalu dia bisa menunaikan tugasnya sebaik-baiknya. Kapan saja, di mana saja, kalau sudah ada tugas perang dia jalankan. Nah itu. Nah, kalau kita itu ingin anak-anak kita itu hebat, ya, maka caranya ya muliakanlah gurunya. Gurunya itu harusnya dimuliakan. Dilihat bagaimana gajinya, bagaimana perumahannya, bagaimana fasilitasnya, kan begitu. Nah itu. Kalau murid anak-anak kita diajar oleh guru yang sehari-hari tidak cukup, dituntut untuk sewa rumah, kendaraan saja yang butuh, itu kan kasihan. Kita tidak sadar itu, karena itu kalau menurut hemat saya, tatkala kita bicara tentang perlunya rekreasi ini, ayolah guru-guru ini mendapatkan perhatian oleh pemerintah, oleh masyarakat, jangan mempekerjakan seseorang, apalagi posisi penting sebagai seorang guru lalu menderita. Jangan biarkan guru-guru itu menderita. Itu Mas Habib. Sudah menderita dicalain lagi. Dicalain lagi. Itu katanya begini, itu rapat-rapat orang tua itu hanya sebagai kedok gitu loh. Jadi sebenarnya keputusan sudah ada. Orang tuanya diundang, kemudian ditentukan mau kemana, dengan bis apa. Orang tua sudah setuju semua, oleh karena risikonya jangan hanya guru, orang tua juga. Tapi katanya orang tuanya, tapi diundang itu hanya datang aja, tidak ada pemikiran gitu, tidak ada menolak, tidak boleh. Ya itu sifat manusia Mas Habib, kalau sudah pada risiko lalu saling menyalahkan. Saling menyalahkan. Karena itu maka kalau sudah terjadi ini bagaimanalah bagaimana baiknya. Tapi sebentar dilarang. Jadi ada beberapa kabupaten dan kota, dan bahkan provinsi Jakarta udah melarang. Dan jangan dulu, supaya tidak terjadi kontradiksi dan semua orang menggunakan. Ya paling tidak agar banyak orang tidak nyalakan guru dan kepala sekolah. Kasihan. Gurunya jadi hujatan orang-orang banyak. Banyak yang mengatakan begini, itu gara-gara gurunya ini gratisan. Biasanya bawa keluarganya katanya gitu. Tapi kan tidak begitu juga. Saya kira tidak begitu. Orang itu kan sering mencari kesalahan orangnya. Dan yang paling enak itu kan memang mencari kesalahan orang itu. Yang bisa disalahkan, mumpung ada sesuatu peristiwa yang bisa disalahkan maka lalu padahal sebetulnya tidak ada satu kegiatan itu yang ingin salah itu. Saya kira itu Mas Habib masih tetap perlu kok. Perlu, tadi itu perlu. Dan kalau perlu jangan terlalu jauh lah. Tapi ada yang menarik, gitu banyak. Jadi sekolah dasar Muhammadiyah Salatiga itu study tournya ke Singapura dan Bangkok, charter pesawat itu. Bagi yang punya uang, kalau menurut saya Mas Habib ya, bagi orang yang punya uang penting itu. Jangan hanya antar kota, tapi antar negara, gitu kan, antar negara.
Coba misalnya anak-anak SMP dibawa ke Australia, biar bawa ke Jepang, biar dibawa ke negara-negara yang mungkin Saudi Arabia sambil umroh itu tidak apa-apa, bagus ke Amerika sana. Mungkin mulai SD atau apa sudah nabung lah. Bahkan saya itu apa itu namanya? Dulu saya pernah nyarankan ya kepada satu lembaga pendidikan, katakan bahwa ujian itu jangan anulah. Ujian itu jangan di kelas lalu menjawab pertanyaan, apalagi pertanyaannya sederhana ngisi titik-titik gitu kan? Gitu kan, ngisi titik-titik lalu menjawab soal-soal yang secara sederhana lalu dikatakan ini lulus tidak lulus. Jangan hanya itu. Nah, untuk menunjukkan kemandirian, kemampuan, cobalah muridnya itu dikasih uang misalnya 500.000 ya sudah SMP itu. Lalu misalnya orang Malang dilepas di Bali sana, apakah bisa pulang ke Malang atau tidak? 500.000 itu kan? Ya Jakarta diletakkan di Jakarta sana. Dengan 500.000 apakah bisa nyampe di Malang atau tidak? Tanpa membawa HP. Gitu kan? Minimal satu grup ya. Iya, satu grup 3-4 orang begitu kan. Pramuka. Seperti pramuka itu. Jadi pendidikan pramuka itu kan jadi bagus banget itu. Kalau dia misalnya dengan uang 500.000 ya dari Bali bisa nyampe di Malang, kan lulus. Kalau udah nyampe ya udah lulus sampai kan. Itu kan real kali gitu kan. Real. Nah, apalagi lalu disuruh misalnya kalau yang uangnya ada disuruh pergi ke ke Jepang sana, pergi ke New Zealand, pergi ke ini suruh bisa pulang, itu kan juga pengalaman kan banyak sekali dari situ. Oh sekarang ini sudah zaman kayak begini, dunia itu menjadi sempit. Kalau perlu gurunya juga. Iya. Gurunya harus tadi itu minimal ke Singapura lah. Iya, apalagi sekarang ini ya gurunya kadang-kadang malah tidak pernah kemana-mana. Jadi murid-murid anak-anak kita diajar oleh orang yang tidak pernah kemana-mana. Ya, guru itu harus punya kelebihan. Ya, sementara ini jangankan kok pergi kemana-mana, untuk mencukupi kebutuhan hidup saja sudah susah. Nah inilah yang menurut saya harus dipikirkan. Baiklah Prof. Terima kasih banyak, ini walaupun ya sedikit tetapi ini penting juga, tidak saling menyalahkan. Perkara stop boleh lah sementara ini, stop dulu supaya tidak saling bully, saling mencercai. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba dilihat dulu, dicek suaranya bagus.